Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rizky Anandia dengan NIM 185231054 akan mempresentasikan project desain spring jari edge tailoring yang dibuat menggunakan Autodesk Fusion 360 dan dicetak dengan teknologi 3D printing. Masuk ke latar belakang, jadi cedera pada jari baik yang disebabkan oleh trauma langsung, fraktur, dislokasi maupun kondisi seperti tendonitis dan deformitas sendi merupakan masalah yang umum dijumpai dalam praktik klinis ortopedi dan rehabilitasi. Dalam proses penyembuhan, stabilisasi struktur jari itu sangat penting untuk mencegah deformitas lebih lanjut serta untuk memastikan penyembuhan jaringan lunak dan tulang secara optimal. Nah, salah satu alat bantu yang sering digunakan dalam penanganan tersebut adalah splint jari atau bisa dikenal dengan finger splint. Nah, splint jari ini tuh merupakan alat ortosis eksternal yang dirancang untuk mempertahankan posisi anatomi jari, membatasi pergerakan tertentu, atau memberikan imobilisasi sementara selama fase penyembuhan. Penggunaan splint ini tuh telah terbukti efektif dalam mengurangi rasa nyeri, mempercepat proses penyembuhan, dan meminimalkan resiko komplikasi jangka panjang seperti kekakuan sendi atau kontraktur. Nah, selanjutnya di bagian studi literatur itu dikatakan Choi et al. Pada tahun 2019 melaporkan bahwa splint 3D ini dengan desain disesuaikan mampu meningkatkan efisiensi rehabilitasi dan memberikan hasil klinis yang sebanding dengan terapi standar. Nah, bahkan waktu yang dibutuhkan pasien ini untuk pulih sepenuhnya menjadi lebih singkat. Lanjut kepada penelitian Stekula dan Sitko pada tahun 2024 menunjukkan bahwa PETG memiliki modulus elastisitas dan daya tahan terhadap air yang tinggi, menjadikan material unggulan untuk teknik FDM ini tuh sering menghasilkan permukaan yang kasar yang aku sebutkan tadi dapat menimbulkan iritasi kulit sehingga dibutuhkan finishing tambahan. Nah, penelitian ini tuh juga menunjukkan bahwa splint 3D meningkatkan kenyamanan tanpa mengurangi efektivitas terapi dan diterima baik oleh pasien karena murah, efektif, dan mudah dibuat. Lanjut ke slide selanjutnya. Berikut adalah proses desainnya. Yang pertama ada pengumpulan data ukuran jari. Ini tuh apa sih? Untuk mencari tahu data ukuran jari pria dan wanita sebagai referensi standar desain. Yang kedua ada sketsa awal, yakni membuat sketsa untuk bentuk dasar splint sesuai kontur jari di bidang kerja atau yang bisa disebut dengan sketch. Yang ketiga bentuk dasar, yakni mengubah sketsa 2 dimensi menjadi model 3D dengan fitur extrude untuk membentuk badan utama si splint tersebut. Yang keempat ada pembentukan lengkungan. Ini tuh menyesuaikan bentuk splint agar melengkung mengikuti anatomi jari dengan fitur fillet atau loft. Yang kelima yakni pembuatan lubang atau ventilasi, menambahkan lubang udara menggunakan fitur cut atau pattern untuk menjaga sirkulasi dan memberi kesan kenyamanan. Yang keenam ada desain slot cincin pengunci. Itu tuh membuat slot panjang di bagian atas menggunakan sketch plus extrude cut untuk jalur cincin geser. Yang ketujuh ada desain cincin pengunci, yakni mendesain secara terpisah yang bisa digeser pada slot, berfungsi untuk mengatur kekencangan splint. Yang kedelapan, pemeriksaan dan revisi. Seperti biasa, ini mengecek ulang dimensi, bentuk, ketajaman tepi, menggunakan fitur inspect, dan section analysis. Yang kesembilan, yang terakhir, ini tuh
menyimpan file di sini dalam format STL. Slide selanjutnya ada gambar teknik atau CAD. Yang gambar pertama ini itu sketsa kasar awal bagian. Yang gambar kedua ini tuh sketsa awal dengan garis construction line. Yang gambar ketiga ini adalah hasil extrude untuk membentuk 3D tabung terbuka silinder. Yang keempat ada pemotongan cut. Ini tuh membentuk bagian melengkung sesuai kontur jari. Yang kelima, pemberian lengkung di akhir serta penghalusan tepi di bagian depan dan di bagian depan dan di bagian belakang. Gambar keenam, pemberian lubang ventilasi dan slot pengunci. Gambar ketujuh ini adalah visualisasi hasil akhir. Dan gambar ke-8 ini adalah gambar teknik splint jarinya. Jadi hasil dan evaluasinya menunjukkan bahwa desain ini sudah akurat dan sesuai dengan model digital. Namun di permukaan terlihat kasar akibat garis lapisan cetak yang bisa berpotensi menimbulkan iritasi pada kulit. Disarankan dilakukan penghalusan permukaan dengan amplas halus atau pelapisan epoksi tipis. Selain itu, ditemukan perbedaan kekencangan pada lubang salah satu cincin yang kemungkinan itu disebabkan oleh variasi proses percetakan. Insya Allah bukan karena kesalahan teknis di desain. Jadi hal ini tuh bisa diatasi dengan kalibrasi ulang printer dan menambahkan toleransi 0,2 sampai 0,3 mm pada desain CAD. Berikut dokumentasi. Yang sebelah kiri adalah hasil desain 3D Fusion-nya dan sebelah kanan adalah hasil fisiknya percetakan. Segitu. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga desain splint ini tuh dapat menjadi solusi praktis dan efektif dalam rehabilitasi jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.